tertera 4 volt teman-teman. 0,29 ampere teman-teman, atau sekitar 290 miliampere. Kira-kira berapa sih nilai resistor yang harus kita gunakan jika sumber tegangan yang kita gunakan adalah baterai lithium teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya teknisi amatir. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya. Ya oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau bahas seputar LED HPL teman-teman. Nah, di hadapan saya ini sudah ada LED HPL dengan daya 3 watt teman-teman ya. Soalnya kenapa? Banyak sekali teman-teman yang tanya atau yang komentar di video saya sebelumnya yang di LED HPL 1 watt. Itu banyak sekali yang tanya, "Mas, kira-kira kalau LED HPL yang saya pakai ini yang 3 watt, berapa sih nilai resistornya?" Nah, kita coba bahas sedikit demi sedikit teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 buah LED HPL 3 watt teman-teman. Jika teman-teman masih bingung, silahkan teman-teman beli aja di toko elektronik terdekat ataupun di toko online. Itu pasti ada perbedaannya antara 3 watt dan 1 watt teman-teman ya. Nah, ini yang 3 watt. Di sini sudah tertera positif dan negatifnya. Kira-kira berapa sih nilai resistor yang harus kita gunakan jika sumber tegangan yang kita gunakan adalah baterai lithium teman-teman, baterai lithium seperti ini ya. Saya di sini menggunakan baterai bekas laptop yaitu dengan 18650, baterai tipe 18650 seperti ini. Baterai ini normalnya teman-teman ya, normalnya itu 3,7 volt. Dan jika di charge sampai full itu sampai 4,2 volt teman-teman. Nah, sedangkan LED ini mempunyai tegangan kerja dan arus kerja. Jadi harus sesuai dengan arus maupun tegangan kerja supaya LED ini bisa nyala dengan normal, tidak panas dan tidak mudah putus. Di sini saya sudah menyiapkan catatan teman-teman. Jadi biar nggak bingung juga, di sini saya sudah menyiapkan catatannya. Oke ya, seperti ini. Di sini sudah saya tulis HPL 3 watt. HPL 3 watt yang ini ya, ini memiliki tegangan kerja yaitu sekitar 3,2 volt sampai 3,4 volt. Bayangkan teman-teman, ini baterai ini normalnya 3,7 volt. Ya, rata-rata 3,7 volt. Sedangkan tegangan kerjanya 3,2 sampai 3,4 volt. Otomatis kalau langsung kita pasangkan ini baterai ini ke LED tanpa menggunakan resistor, maka LED ini bisa cepat panas ataupun bisa sampai putus teman-teman. Nah, itu. Terus untuk arus kerjanya sendiri sekitar 700 miliampere teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mengetahui deskripsinya ini, teman-teman bisa lihat di datasheet di Google, itu ada datasheet LED HPL 3 watt. Atau di deskripsi toko online teman-teman. Pasti toko online tersebut menyediakan deskripsi tegangan kerja maupun arus kerjanya. Nah, kita beranjak ke nilai resistor yang harus digunakan. Nah, di sini sudah saya tulis juga nilai resistornya. Di sini tertulis 4,2 volt dikurang 3,2 volt. Loh, kenapa di sini ada nilai 4,2? 4,2 ini saya mengambil nilai saat tegangan baterai ini full teman-teman. Saat tegangan baterai full 4,2 volt, kemudian nilai 3,2 volt ini adalah nilai minimum tegangan kerjanya. Jadi tegangan kerjanya ini minimumnya bisa aktif itu di 3,2 volt. Nah, jadi harus kita kurangkan dulu teman-teman. 4,2 volt dikurang 3,2 volt. Dibagi arus kerjanya. Nah, dibagi arus kerjanya yaitu sekitar 700 miliampere. Ini nilai resistor ini berkaitan dengan rumus untuk menentukan nilai hambatan teman-teman. Nilainya kan atau rumusnya kan V sama dengan, kalau menentukan tegangan itu sama dengan V sama dengan I dikali R. Tapi kita menentukan R-nya. R sama dengan
V dibagi I. Nah, ini yang harus teman-teman tahu ya. Nih, 4,2 dikurang 3,2 itu sekitar 1 volt, dikurang 700 mA atau 0,7 ampere. Didapatkan nilai hambatannya atau nilai resistornya itu 1,4 ohm, teman-teman. Nah, ini udah ketemu ya. Nilai resistornya adalah 1,4 ohm. Kemudian dayanya, daya resistornya. Daya resistornya ini kita perlu mengkalikan ini tadi. Nilai resistornya ini dikalikan dengan 0,7 ampere dikalikan 0,7 ampere atau arus kerjanya ini dikalikan dengan arus kerjanya juga. Jadi didapatkan sekitar 0,6 watt, teman-teman. Nah, jadi kita sudah tahu nih nilai resistor sama wattnya ini berapa. Jadi nilai resistornya adalah 1,4 kemudian nilai wattnya itu 0,6 watt. Nah, di sini kira-kira teman-teman menyadari atau tidak? Ada apa enggak sih nilai resistor yang benar-benar tetap nilainya 1,4 ohm? Sedangkan yang banyak kita jumpai itu nilai resistor itu kalau untuk 1 ohm itu ada 1 ohm. Untuk 1,4 saya rasa jarang sekali yang jual. Nah, makanya di sini saya menyediakan opsi, teman-teman. Ada opsinya. Teman-teman bisa menggunakan resistor ukuran 4,7 ohm 1/4 watt atau 1/4 watt, teman-teman ya. Atau 0,25 watt. Nah, ini kita paralel, teman-teman. Kita paralel sebanyak 3 piece atau 3 buah, 3 biji. Ntar, kita ambil dulu resistornya. Nih, di sini saya sudah menyiapkan resistor ukuran 4,7 ohm. Ini 4,7 ohm sebanyak 3 buah dengan daya 1/4 watt ya, atau 0,25 watt. Nih, kita siapkan 3 pieces atau 3 buah. Nah, didapatkan jika resistor ini kita paralel, maka sama saja kita membagi nilai ohmnya, teman-teman. 4,7 dibagi 3. Didapatkan nilai 1,56 ohm. Dan 1,56 ohm ini mendekati 1,4 ohm ini tadi, teman-teman ya. Dia selisihnya hanya sedikit sekali, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting tidak di bawah 1,4 ohm, teman-teman. Itu sama aja kita memberikan arus kerja yang berlebih sehingga dapat menyebabkan panas di LED HPL-nya ini, teman-teman. Kalau lama-kelamaan panas bisa putus. Gitu, teman-teman ya. Nah, untuk daya resistornya sendiri, nih daya resistor yang kita pakai ini, di sini kan tertera kita memerlukan daya resistor sekitar 0,6 watt. Dan di pasaran pun itu jarang, teman-teman, ada yang 0,6 watt. Itu yang bisa kita jumpai adanya yang 1/4 watt atau 0,25, setengah watt. Itu atau yang 0,5. Nah, di sini ada opsinya juga. Ini tadi, ya kan ada 3 nih, 1/4 watt. Kita kalikan 3, dia dapatnya 0,75 watt. Nah, jadi di atasnya 0,6 watt. Dan itu tidak masalah, teman-teman ya. Oke, kita sudah dapat nilai resistornya, terus nilai wattnya kita sudah dapat yang mendekati. Dan kita akan langsung praktekkan, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Dan misalnya kalau kurang jelas, teman-teman bisa searching saja di Google atau di video YouTube lainnya, teman-teman. Saya rasa sudah banyak sekali yang menjelaskan. Untuk LED HPL 1 watt juga sama. Teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini. Ya, kita langsung rakit ini, teman-teman ya. Nah, oke, jadi ini resistornya, ini sudah tak paralel yang sebelah sini. Terus yang sini tinggal kita ubet-ubet seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita kasih timah di masing-masing ujungnya. Nah, karena di sini saya pakai 2 buah LED, ini LED-nya bisa kita paralel, teman-teman. LED-nya harus kita paralel, soalnya kalau kita seri, maka sama aja kita memerlukan sekitar 6,4 volt, teman-teman. Karena apa? Tegangan kerjanya tadi kan 3,2. Kalau 3,2 kita tambahkan dengan 3,2, sama saja kita memerlukan 6,4 volt. Itu, teman-teman ya. Jadi kita paralel saja karena kita menggunakan tegangan 3,7 sampai 4 volt. Oke, kita paralel dulu. Nah, jika sudah terparalel seperti ini, kita bisa pasang resistornya ini di bagian positif atau di negatifnya. Tapi saya biasanya pasang di positifnya, teman-teman ya.
Kita langsung pasang aja. Seperti ini. Nah, oke. Ini sudah jadi. Tinggal kita testing pakai baterai. Dan kita perlu cek dulu tegangannya, tegangan baterai yang saya gunakan. Pakai avometer, kita cek. Yang ini berapa tegangannya? Ya, sekitar 3,8 volt. Ini ya. Kalau yang ini tertera 4 volt, teman-teman. Kita coba yang 3,8 dulu. Ini ya. Yang kabel negatif saya solder langsung ke negatif, teman-teman ya. Oke, kita pasang di negatifnya. Yang kabel negatif. Seperti ini. Ini ya. Dan yang ini yang positif kita coba pasang di resistornya, teman-teman. Oke, kita coba pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nyala, teman-teman. Terang sekali. Tak coba lepas lampu yang atas. Ini ya. Terang sekali. Terang, teman-teman ya. Nih. Terang ya. Baterai yang kita gunakan 3,8 volt. Dan kalau saya pegang, ini dari segi perasa saja, ini tidak ada panas sama sekali. Oke, kita coba ukur arusnya. Ya oke teman-teman, kita ukur arusnya. Bisa pakai avo yang ini, avo yang kecil. Kita arahkan selektor ke 10A. Dan probe merah di sebelah sini, probe hitam tetap di COM. Oke ya. Kita coba kabel positif ke probe merah, yang hitam ke resistor, teman-teman ya. Biar kelihatan. Tak taruh sini. Kelihatan enggak ya? Kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tertera sekitar nggak kelihatan, teman-teman ya. Ini aja dah. Tak pegangin. Ini ya. Nah, ini tertera sekitar 0,29, 0,3. Nih, sekitar 290 mA aja, teman-teman ya. Nih, 290 mili, 300 mA. Nah, jadi sangat-sangat aman kalau kita gunakan di baterai 3,8 volt. Kita coba yang baterai dalam keadaan 4 volt, teman-teman ya. Lepas. Kita pakai yang 4 volt. Oke ya. Kita coba yang merah positif ke positif. Yang hitam ini ke resistor. Kita coba lihat. Nah, disitu tertera 0,29 ampere, teman-teman, atau sekitar 290 mA. Kurang lebih sama, ini ya, dia hanya turun jadi 280 mili seperti ini. Nah, jadi sangat-sangat aman, teman-teman ya. Aman, terang, dan bisa teman-teman gunakan sebagai lampu emergency. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, videonya mungkin cukup sampai sini dulu. Nah, akhirnya teman-teman sudah bisa mengetahui nilai resistor berapa yang harus teman-teman pakai. Nah, untuk misalnya kalau saya mau pakai di tegangan 5 volt, 12 volt gimana? Nah, nilai tegangan yang saya gunakan tadi kan 4,2. Yang 4,2-nya ini teman-teman ganti misalnya jadi 5 volt atau 12 volt, dan teman-teman bisa menyesuaikan lagi nilai resistor dan watt yang harus dipakai. Untuk LED HPL 1 watt juga sama, teman-teman tinggal hitung aja. Yang membedakan adalah tegangan kerja dan arus kerjanya, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya minta maaf videonya jadi kepanjangan ya.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jika dirasa suka dan video ini silahkan di like, di share, biar bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Oke, saya teknisi amatir. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih teman-teman.